Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Nikmah, Prodi Manajemen, kelas KS1B 2018, NIM 1861228. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari usaha Beauty Mask. Yang pertama yaitu kajian aspek hukum usaha Beauty Mask. Apa sih pentingnya badan usaha memiliki badan hukum itu? Nah, badan usaha adalah kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, ada dua jenis, yaitu badan usaha yang tidak berdasarkan hukum dan yang kedua badan usaha yang berdasarkan hukum. Nah, salah satu jenis usaha yang kami analisis yaitu usaha Beauty Mask, yaitu masker kecantikan. Banyak sekali peluang yang bisa dijadikan sebagai bisnis, baik untuk pemula dan yang berpengalaman. Beragam peluang usaha bermunculan saat pandemi virus COVID-19 ini. Tak cuma sekedar yang berhubungan dengan bisnis makanan dan minuman atau tanaman, tapi juga merambah ke produk kecantikan. Salah satunya adalah masker wajah. Tujuan usaha yang pertama yaitu mendapatkan laba, yang kedua memberikan variabel pada modal masker kecantikan, yang ketiga yaitu mencapai penjualan yang melebihi target. Nah, identitas usaha ini yaitu nama usahanya The Beauty Mask, bidang usaha kecantikan, alamat di Dusun Banjar Agung, RT 1 RW 1, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Legalitas usaha. Nah, izin lokasi sudah bersertifikat, akte tanah, bukti pembayaran PBB yang terakhir, rekomendasi dari RT atau RW kecamatan, izin usaha, surat izin usaha perdagangan SIUP, surat izin tempat usaha SITU, nomor pokok wajib pajak NPWP, nomor registrasi perusahaan NRP, analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Nah, dokumentasi yang harus disiapkan jika ingin mendirikan CV. Yang pertama yaitu kopi atau scan EKTP, KK, dan NPWP persero aktif dan pasif, kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha, surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko, kopi PBB pajak bumi dan bangunan, dan bukti bayar PBB tempat usaha, foto kantor tampak luar dan dalam, kantor berada di zonasi perkantoran atau zonasi komersial atau zonasi campuran. Nah, ingat ya, dokumentasi KTP, KK, NPWP harus dipastikan sudah terupdate dengan status terbaru. Misalnya, jika ada perpindahan alamat domisili di KTP, namun NPWP masih menggunakan alamat lama, maka NPWP wajib terupdate dengan alamat yang sesuai dengan KTP. Nah, yang kedua yaitu aspek lingkungan Beauty Mask. Nah, Business Environmental Scope Beauty Mask Organization. Nah, organisasi perusahaan Beauty Mask sudah membentuk organisasi mulai dari direktur, sekretaris, keuangan, staf administrasi, marketing, dan produksi. Dari lingkungan, apabila usaha Beauty Mask didirikan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan untuk mengurangi pengangguran di area industri. Industri yaitu usaha bisnis Beauty Mask sudah menjalankan proses perizinan sesuai diterapkan di negara Indonesia dan akan diproduksi di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Organization and Industrial Environment. Nah, ini analisis SWOT, STRATEG, yaitu keuntungan industri ini yaitu dengan trendingnya di kalangan masyarakat, khususnya pada kaum hawa untuk lebih memperhatikan perawatan terutama wajah. Industri ini memanfaatkan sumber daya masyarakat di sekitar agar dapat meningkatkan perekonomian. Kelemahan yaitu perusahaan tergolong baru sehingga
untuk memasarkan harus lebih ekstra agar dapat bersaing dengan produk lama. Nah, weakness-nya, kerugian yang timbul apabila mendirikan industri ini yaitu kalahnya dengan pesaing di pasaran. Karena untuk berdiri usaha ini diperkirakan 1 tahun. Perusahaan memiliki batas dalam distribusi, maka perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Opportunities untuk usaha ini memiliki peluang yang sangat besar dikarenakan zaman sekarang banyak masyarakat yang akan peduli dengan perawatan tubuhnya, yaitu kita bilang skincare. Di dalam produk ini sudah melakukan pengembangan mulai dari varian, bentuk masker, dan pengembangan dalam melakukan penjualan dengan memiliki toko web tersendiri. Manfaat perusahaan ini selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian sekitar industri. Halangan untuk usaha ini yaitu proses perizinan yang sulit dan rumit. Efek eksternal apabila perusahaan sulit untuk mendapatkan izin, maka perusahaan yang ingin bekerja sama akan terpaksa mengundurkan diri untuk melakukan kerjasama. Resiko apabila perusahaan tidak bisa bersaing di pasaran, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar. Yaitu yang ketiga, yaitu market dan marketing beauty mask. Analisis pasar terdiri dari analisis konsumen, yaitu melakukan evaluasi kebutuhan, analisis informasi. Nah, penjualan produk barang ini terdiri dari menggunakan pemasaran secara online dan offline, pembuatan video tutorial, kemasannya harus menarik dan memiliki ciri khas, menjual dan memberikan edukasi, jalinan komunikasi yang baik dengan konsumen. Nah, analisis mix marketing yang pertama yaitu jenis produk masker organik. Tersedia beberapa varian, tentunya sesuai dengan jenis tipe-tipe kulit konsumen. Pengembangan produk, hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan konsumen yang mengharapkan produk terbaik. Yang kedua yaitu harga. Nah, harga dilakukan penetapan harga sesuai dengan kualitas produk. Yang ketiga yaitu saluran distribusi. Distribusi yang dilakukan oleh pemasaran adalah dengan distribusi langsung, yaitu penyaluran produk dilaksanakan secara langsung dari perusahaan kepada konsumen tanpa perantara. Yang keempat yaitu promo. Dengan adanya promosi seperti pemberian diskon dapat memperlancar penjualan produk masker organik beauty mask. Analisis strategi pemasaran yang pertama yaitu memperkuat promosi dengan menampilkan keunggulan produk. Yang kedua, meningkatkan fasilitas dengan pelayanan yang ramah. Yang ketiga yaitu memaksimalkan promosi secara berkala. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kelima, memperkuat pangsa pasar. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan mengenai studi kelayakan bisnis dari usaha beauty mask ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.